Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian wirid bulanan Masjid Agung Manarul Ilmi Islamic Center Kota Padang yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan utama sekali kita bersyukur kepada Allah pada hari ini adalah hari yang terakhir sebelum Ramadan. Ini adalah terakhir kita mengadakan pengajian. Insyaallah kalau Allah nanti sesudah Lebaran atau sudah puasa. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk yang terakhir ini istilahnya lupo mainan. Kalau manjaguan. Kalau manjaguan, maka mengingatkan awal tali dengan firman Allah surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 88 sampai 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dengan nama Allah yaitu pada hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan ayat elo, ingat suatu hari kata Allah nanti la yanfa'u malun wala banun. Satu hari nanti haratu awal anak-anak awal tak ada manfaatnya deh, layan paku, tak ada gunanya deh. Yang berguna adalah kalau awak balik kepada Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Nah, dengan hati yang bersih ada dulu awak lahir ke dunia. Kata itu lu balik kepada Allah. Cuman tambahannya amal. Dan hati awak balik adalah dalam keadaan bersih seperti lahir. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
Satyo awak lahir dalam keadaan tak berdosa, si Allah aja dah apa nanti kabar Allah tidaklah berdosa, cuman betul tambahnya adalah amal. Itu kan pikir Allah. Kalau lupa-lupa mainan mah kalau menjagoan. Soalnya tadi kaji kemarin setiap pertemuan di tablet masing-masing. Nah, kira-kira alaika barasi pulang besok apa? Tu berselema dia. Kalau lagi barasi tak Allah dah kiasa ruku kawa wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Nah, coba buka dulu surah Toha, surah 20 ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya dan tidak pula hidup, tidak dapat bertobat. Jadi kalau bahasa lemak beak baliknya bisa tak boleh balik tu. Berhasil dulu, tapi tak jembatan berhasil tu, jawab pi. Aman ketujuh, ini diberhasil atau bisa? Ya kini betul ada bau sahur. Kalau bisa tak perlu sahur dan masuk. Saya dalam kisah saya satu mah. Alam masak kau keluar. Bah, bisa kini. Kalau bagi contoh, saya bagi contoh lah. Siapa Nabi awak yang pertama? Nabi Adam. Nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Nabi Adam di mana tinggal dulu? Nabi Muhammad di mana tinggal? Di dunia. Nabi Adam nanti ke surga, tetap di surga atau keturunan dari surga? Sebabnya? Dia salah, dia dosa, cik. La taqrabah hadhihi sajarah. Di kaluan di surga. Nabi Muhammad tinggal di surga, tinggal di dunia, apa tak ke surga? Dia barang sih. Nana dulu buku begini kok bagus isinya bang. Ada sama-sama lo Nabi Adam cek kesulitannya, ada salah lo bang. Nabi Adam cek kesulitannya, ada sama-sama lo. Nabi Adam cek kalau dewa. Bahasa lemah. Tapi dia nusu Allah Bapak Ibu nak, walaupun bahasa lemah beya, dia nusu Allah. Dua bukan surat Az-Zumar surah 39 ayat 53. Dan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nampak? Jadi Nabi Adam cieknya, iblis buo. Jawab berarti. Malah boy batek. Lewat dari pagar. Jamu jasullah taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Tentu
baca rujuk nanti itu nak kita pelajari baca rujuk. Jadi bara banyak musuh, lesa banyak bintang di langit, lesa banyak butir kerikil di pasir. Nah, bara banyak itu salah, tidak usah khawatir, hasil rujuk bisa diampuni oleh Allah. Asal tahu caranya. Dibaca rujuk Ustaz. Yang bukanlah surah Al-Anfal ayat yang ke-8 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Lantaran segala kesalahan awak dihapus oleh Allah, segala dosa awak diampuni oleh Allah. Cuma dengan syarat awak mesti menjadi orang bertakwa. Itu kunci. Cuma lagi dulu. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iddat lil muttaqin. Jadi kita sukses menjadi orang bertakwa, insyaallah. Maka tadi Allah katakan, yauma la yanfa'u malu wala banun. Ingat suatu hari aratu awak anak-anak awak tak ada gunanya. Yang berguna adalah illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kalau datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Wa uzlimatil jannatu lil muttaqin. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kini kesempatan di awal di bulan Ramadan untuk mencapai takwa dalam waktu 1 bulan. Asal lolos menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada awak. Banyak sholat. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan ibadah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan istimewa 10 hari yang terakhir. Surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashirunna wabtaghu
berusaha bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Nah, yang banyak tak menjawab soal adalah yang terakhir ini. Waso lai wakarajokan, solat lai, tarawih lai, witir lai. Cuman yang banyak yang tidak kesadunya, yang banyak tidak menjawab soal yang satu ini. Kalau di Makkah, di Madinah sudah terakhir tidak tahu muek orang bersaji. Nah tunggu dulu yang satu, tunggu dulu. Nah jadi mau katakan soal itu yang banyak tidak dijawab oleh umat Islam. Nah, yang menjawab belum tentu juga lulus. Tapi itu Ustaz, nah kurang ihtisaban, kurang perhitungan. Sekarang bagi yang peserta itikaf dulu, kamu berikan yang lain berpikir masih ada waktu untuk bisa jadi peserta itikaf, walaupun 5 saja silakan. Dan bagi yang sudah mendaftar, yang sudah ikut, dengarkan baik-baik pesan Nabi yang terakhir hari ini di sini. Tapi yang lain boleh cerita. Nah, silakan kita lihat dulu definisinya tentang i'tikaf. Tapi karena kalimat i'tikaf dalam Al-Quran, definisinya mungkin para ulama yang tahu. Nah, tapi sebelumnya bagi ayat C dulu. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 8 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Berdasarkan ayat tadi Bapak dan Ibu, aku ingin menyampaikan ungkapan para ulama kepada tentang pengertian i'tikaf, supaya yang satu ada ilmu. Nah, paham? Simak baik-baik. Pertama, menurut bahasa, i'tikaf itu artinya diam atau menahan diri dan tetap di tempat. Itu arti i'tikaf itu, diam, menahan diri dan tetap di tempat. Itu secara bahasa. Nah, menurut istilahnya, menurut pengertiannya, pertama Bapak Ibu, aku sampaikan dulu pendapat ulama yang bernama Ibnu Rajab. Kata beliau yang dikatakan i'tikaf adalah memutuskan hubungan dengan makhluk untuk menghubungkan diri dengan Khalik yaitu Allah dengan jalan penghikmatan. Dan menurut Profesor Dr. Tengku Asdia Sidiki, seorang ulama penulis tafsir juga, tafsir Al-Bayan, tafsir An-Nur, yang berasal dari Aceh, kata beliau pengertian i'tikaf adalah memutuskan hubungan dengan khalayak ramai untuk mengadakan hubungan langsung dengan jiwa dan raga kepada Allah. Dan yang ketiga, para ulama yang bernama Haji Munawar Khalil, seorang juga penulis, kata beliau yang disebut dengan i'tikaf adalah mengasingkan diri di dalam masjid, duduk berhenti dan diam di dalamnya sesaat atau lebih dengan niat
menghampirkan diri kepada Allah. Hukumnya sunnah kecuali dinazarkan lalu menjadi wajib. Allah sudah katakan tadi, dengarkan, ambil yang terbaik. Kemudian menurut Departemen Agama di dalam terjemah Al-Quran, katanya itikaf adalah berada dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Lalu menurut Nadwah Muzakarah dari Persatuan Islam Persis Bangil Jawa Timur, nah beliau mengatakan pengertian itikaf adalah berdiam diri di masjid pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan dengan disertai niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadunya berprinsip dengan satu kalimat sama dengan kata tadi, ia menahan diri dan tetap di tempat. Makanya Bapak Ibu sekarang definisi para ulama tadi aku tambah ju hadis. Ibu Bapak Ibu simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung arti atau bacakan hadisnya. Arti salah. Nah, baik. Bacakan artinya. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Dan Bismillahirrahmanirrahim, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila Rasulullah SAW ingin beriktikaf, beliau lakukan sholat subuh lalu masuk ke tempat iktikafnya dan beliau minta dibuatkan bilik kecil, maka dibuatkanlah. Rasulullah SAW menghendaki beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Zainab pun minta dibuatkan bilik kecil, maka dibuatkanlah. Istri-istri beliau yang lain juga minta dibuatkan bilik kecil, maka dibuatkanlah. Ketika Rasulullah SAW melakukan sholat subuh, beliau melihat banyak bilik kecil berjajar di dalam masjid tadi. Lalu beliau bersabda, kebajikan macam apa yang mereka inginkan ini? Kemudian beliau memerintahkan agar bilik-bilik itu dibongkar. Lalu beliau batalkan i'tikaf di bulan Ramadan sehingga beliau beriktikaf 10 hari pertama bulan Syawal. Kenapa beliau batalkan? Karena beliau sudah ngomong. Makanya lain banyak yang i'tikaf tentu lulus gitu. Lain syariat kamu sallallahu alaihi wasallam tadi bang. Oh ya, nah tapi kamu ngaji enggak? Kamu main itu dan ada belum terlaksana itu dah. Sajak bilu tu kami tidak kamu ngecek di orang ustaz. Selama ujian tidak boleh bertanya ke kanan dan ke kiri. Jadi belum boleh mengecek ustaz. Jam kose, jam istirahat, baru boleh ngecek. Ini masuk waktu subuh tadi sampai jam istirahat sholat witir baru silakan ngomong. Aku hanya jika dicari kawan siapa mau. Jadi dia tampil mengecek tadi maka tahu kan dia kami etika itu wajib, makanya beliau ganti di bulan Syawal. Apalah bila ini kamu sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah dia sabar tingkat tinggi, sabaru dengan puasa asyamu nisfu sabri. Tapi puncaknya adalah i'tikaf. Akunya pakai bilik tadi, kamar tadi, ini dipakai orang dalam ajaran ilmu tarikat, suluk namanya. Ya. Jadi maknanya itu tidak ada kontak awak kiri kanan dari kita dari memutuskan hubungan dengan makhluk, menghubungkan diri dengan Khalik. Apakah kita berdoa? Apakah kita sholat? Apakah membaca Quran? Tapi ini yang i'tikaf ya, yang membaca Quran karena kita tidak berhubungan dengan orang, jangan diganggu orang kiri kanan dengan suara awal. Nah, ada baca Al-Quran kali-kali
Kalau di Makkah tuh bumi kata puasa orang tanah. Jadi itu karena dia kami tuna, akan senang. Wah, kunci. Nah, jadi yang satu i'tikaf jangan keluarkan suara baca Al-Quran, silakan baca di antara sarung. Sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memberikan kepada sebuah motivasi lagi kirona. Nah, mau bacakan hadisnya Bapak Ibu ya. Nah, mau bacakan motivasi juga ya. Bismillahirrahmanirrahim dari hadis yang kita Ibu Madah ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, ketika tiba bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda. Nah, dengan sabda Nabi Bapak Ibu ya, artinya adalah sesungguhnya bulan Ramadan telah tiba kepada kalian, yang di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang, barang siapa terhalang dari memperoleh kebaikan pada malam itu, maka sungguh ia telah kehilangan seluruh kebaikannya, dan tidaklah terhalang dari mendapatkan kebaikan malam itu kecuali orang yang malam. Aku kata Nabi kalau Ramadan laisa lahu, tak dapat apa-apa. Malam lawan. Kalau awak i'tikaf, awak beribadah. Tak tahu mana Lailatul Qadar turun, awak tetap mendapatkan. Kedua sedang beribadah. Nah, aku motivasi itu Bapak Ibu, dorongan kepada awak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau ada, aku belajar ya. Kalau ada yang i'tikaf, kita simak dulu, mau bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, bagi yang i'tikaf pada malam harinya tidak wajib puasa. Ulang ya. Bagi orang yang i'tikaf untuk malam harinya, kalau siang itu ia wajib. Untuk malam harinya tidak wajib puasa, melainkan ia mewajibkan atas dirinya. Tunggu dulu. Nah, mau bacakan hadis yang kedua. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berpuasa terus-menerus. Siapa saja di antara kamu yang hendak puasa terus-menerus, maka teruskanlah sampai waktu sahur. Jadi babuku langsung sahur. Terus-menerus misal tak boleh. Nah, bagi siapa yang mau, lanjutkan hadis. Bismillahirrahmanirrahim dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, adalah Rasulullah SAW bila memasuki bulan Ramadan, beliau mengerjakan qiyam Ramadan dan beliau tidur. Apabila telah memasuki 10 hari terakhir, beliau menjauhi istrinya, mandi di antara 2 azan itu maghrib dan isya, dan makan malam dijadikan makan sahur, artinya puasa sampai waktu sahur. Siapa yang mau silakan saja. Nah, kalau boleh buku. Nah, baca cik lain. Cik lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, menurut sunnah orang yang sedang i'tikaf hendaknya pertama tidak menengok orang sakit, kedua tidak menyaksikan jenazah, ketiga tidak menyentuh perempuan atau tidak menyentuh lawan jenis, dan yang keempat tidak mencampurinya, yang kelima tidak keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang sangat mendadak sekali. Nah, kemudian tidak ada i'tikaf melainkan dalam keadaan puasa itu siang harinya, dan tidak ada i'tikaf melainkan di masjid yang lain. Apa ini Bapak Ibu? Ihtisaban itu maknanya penuh dengan perhitungan ilmu kawan. Tidak asal-asalan kurang-kurang i'tikaf, orang puasa, kurang sholat, jangan.
tapi dengan ilmunya. Nah, barangkali itu saja yang bisa aku inginkan kepada Bapak Ibu, terutama peserta etikaf yang belum ada niat untuk etikaf, pikirkan kembali dan termasuk awak orang yang malam kata Nabi awak. Ya minimal malam hari saja bisa melakukan untuk mengintai Lailatul Qadar. Malam saja mengintai Lailatul Qadar boleh, tak ada masalah dong. Tapi yang etikaf itu tidak keluar dari masjid itu. Kalau yang etikaf, jadi walaupun tidak dapat Lailatul Qadar nak bersobok, ibadah awak tadi yang dinilai dengan Lailatul Qadar tadi ibadahnya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Terus selanjutnya, izinkan aku menyampaikan sesuatu kepada awak, yaitu bertajuk tekad awak nangka etikaf. Ala boleh tekad untuk etikaf. Yang mendaftar apa ada? Namun lalu dalam satu rumah. Lah 170 orang bahan. Ala boleh tekad. Ala siapana awak mengasingkan diri. Ala siap. Yo bana-bana ala siap. Tidak bergantung kepada siapa-siapa. Kalau Bapak betul-betul siap, insya Allah kami juga siap melayani. Tapi kalau tidak siap, itu aku dilayani. Baik siap saudara. Insya Allah. Sekaligus mohon doa kepada Allah Samu. Yang sunnah melayani awak adalah Umi. Dan pada Ramadan hari ini mohon doa bersama, Umi tidak bersama dengan kita. Nah, jadi Umi insya Allah berempat 3 dengan anak akan meninggalkan kita bersama Ramadan besok insya Allah. Mohon doa kita bersama. Ambu dan bayi Umi anak 3 orang insya Allah bagi i'tikafnya ke tanah suci setelah umrah. Umrah dulu baru nanti i'tikaf. Pertama adalah Muhammad Qasim untuk hafalan Al-Qurannya. Yang kedua Ruqayyah Kamila hafalan Al-Qurannya. Dan yang ketiga Ummu Kulsum juga hafalan Al-Qurannya. Jadi berempat insya Allah sekali berangkat. Mohon doa kita bersama. Semoga sukses yang tinggal, sukses juga yang berkehendaknya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai situ. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.